Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Kabetua Simanjuntak yang merupakan senior analis Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yosep, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Gimana kabarnya? Kabar baik juga, Pak Yosep. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Yosep, di sepanjang perdagangan hari ini, tadi indeks harga saham gabungan sempat mengalami tekanan yang cukup dalam di 6.626.339 setelah menguat pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Namun, di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan tampaknya kembali berbalik arah dan kembali ditutup di zona hijau. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan, kemudian juga dari sisi sikap dari para investor, baik asing maupun domestik, di sepanjang perdagangan hari ini? Kalau untuk perdagangan hari ini sebenarnya mayoritas yang menjadi penggeraknya itu sebenarnya di IHSG sendiri ditopang oleh Telkom hari ini. Jadi penggeraknya ini masih dari Telkom, dan kalau misalnya kita ngelihat ke sektor yang paling volatil hari ini itu ada di sektor pertambangan. Ada di sektor ya, misalnya seperti saham Antam, Tins dan Inco dan beberapa saham lainnya ini yang mengalami penguatan signifikan. Mengikuti emang dari beberapa hari terakhir itu saham ini terus tertekan, merespon dari ya seperti kita tahu bursa saham ini kan leading indikator. Jadi ketika ada kebijakan yang mungkin kurang sesuai dengan harapan investor, ini pasar merespon lebih dulu. Jadi ketika keran investasi ini dibuka lagi, ini sepertinya direspon juga cukup baik oleh saham-saham yang ada di sektor tersebut. Ada di sektor coal, ada di pertambangan juga. Jadi menurut saya yang menjadi penggerak untuk market hari ini lebih ke arah situ. Baik, ada Telkom dengan nilai kapitalisasinya, kemudian juga saham-saham di sektor pertambangan, dalam hal ini batu bara, kemudian logam dan mineral mentah. Nah, kita untuk ke pertambangan batu bara terlebih dahulu ini Pak Yosep. Tadi pun juga sudah sempat kita sampaikan dari topik pilihan untuk hari ini, di mana skema DMO ini akan diubah begitu. Yang biasanya PLN membeli dari pihak ketiga, namun kali ini mungkin bisa dikatakan untuk langsung, meskipun masih menuai pro dan kontra ini. Bagaimana Anda melihat perkembangan kebijakan ini dan pengaruhnya terhadap saham-saham yang ada di sektor pertambangan batubara, Pak Yosep? Kalau untuk kebijakannya sih saya sebenarnya cukup optimis dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menahan ekspor beberapa hari yang lalu. Itu kami juga sempat bahas di channel kami. Jadi memang kebijakan ini untuk melindungi pasokan listrik yang ada di kita, dan pemerintah sendiri juga sudah mematok nih harga maksimum untuk pembelian batu bara yang bisa langsung dikonsumsi oleh PLN sendiri. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menghubungkan dengan apa yang terjadi dalam kondisi ekonominya, ini sebenarnya kondisi yang baik, terutama mengingat kita adalah produsen untuk sektor ini. Kayak gitu. Jadi untuk sahamnya sendiri menurut saya ini ada potensi juga, meskipun kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan mungkin masih akan ada tekanan merespon dari ya mungkin banyak market juga, banyak investor juga yang merasa kebijakan menutup ekspor ini sepertinya kebijakan yang kurang oke. Tapi kalau misalnya kita lihat long term, kita pakai horizon waktu yang lebih panjang, ini sebenarnya kebijakan yang baik yang rasanya bisa direspon positif juga oleh investor-investor di pasar modal. Baik, kebetulan untuk saham-saham dari pertambangan batu bara, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Yosep. Kita akan langsung bahas saja. Yang pertama, saya akan coba sapa Pak Susilo yang ada di Blitar. ITMG dan PTBA untuk jangka pendek dengan kemelut ekspor batu bara saat ini. Kemudian saya akan coba sapa juga ada Bapak Ari dari Purwokerto menanyakan saham Harum sudah berada di atau ambil posisi di 11.250 ini, Pak Yosep. Mungkin kita ke ITMG dan PTBA terlebih dahulu, Pak. Untuk ITMG sendiri saya melihat bahwa saham ini masih punya momentum. Jadi ini salah satu saham yang sebenarnya tidak terkoreksi di kala banyak saham baik logam, mineral ataupun coal itu sedang mengalami koreksi besar-besaran. Saham ITMG ini cenderung stagnan. Jadi menurut saya ini kalau misalnya kita ngelihat investor di balik ITMG sendiri juga sebenarnya nggak terlalu banyak terpengaruh seharusnya. Jadi kalau misalnya ITMG menurut saya potensi upside-nya itu masih cukup luas.
kayak gitu. Ini mungkin bisa sampai 22.000, 23.000 itu masih possible lah. Oke. Kayak gitu. Sedangkan batas bawahnya lebih terbatas. Baik, untuk PTBA. Kalau untuk PTBA, sebenarnya PTBA juga saya masih cukup optimis dengan PTBA. Ini juga salah satu saham yang tidak terkoreksi. Ini kalau misalnya kita manfaatin untuk melanjutkan trennya, tren continuation-nya itu, menurut saya juga masih cukup optimis saham ini bisa ke level 3.000 mungkin. Oke, 2.810 menguat di 1,81%. Range yang akan dikejar masih cukup lebar. Artinya masih direkomendasikan buy untuk PTBA dengan level target price terdekat ada di 3.000. Selain dari ITMG dan PTBA, Harum juga ditanyakan tadi, ini Bapak Ari dari Purwokerto sudah ambil posisi di 11.250 Pak Yosef. Oke, kalau untuk Harum sendiri ini salah satu saham yang pergerakannya ini bisa dibilang cukup berbeda dengan saham-saham yang lainnya yang ada di sektor yang sama. Jadi ketika harga saham batu bara ataupun logam dan mineral itu terkoreksi, saham Harum ini naik sendiri dan menurut saya cukup wajar. Jadi ini koreksi yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan koreksi hari ini, karena ya ini bentuk koreksi lah supaya bisa ambil harga lebih bawah lagi kayak gitu, karena memang udah naik cukup besar dalam 4 hari terakhir. Oke, ambil posisi di level atas Pak Yosef 11.250, penutupan hari ini di 10.900, melemah 6,03%. Averaging down di hold atau di hold aja menurut saya. Artinya pembalikan arah dari Harum masih cukup terbuka lebar Pak. Masih terbuka menurut saya. Dengan target price terdekat Pak Yosef. Target price-nya mungkin kalau level all time high sebelumnya di level 11.800 itu menurut saya achievable untuk saham ini. Baik, jawaban untuk Pak Ari dari Purwokerto untuk Harum. Tadi juga ada menanyakan ada PTBA, kemudian juga ada ITMG. Menarik Pak Yosef.